Posisi grafis Indonesia yang berada pada lintasan garis maya khatulistiwa telah mendapat kesempatan menerima energi sinar matahari sepanjang tahun, sehingga hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Karenanya, wilayah ini disebut sebagai daerah tropika. Energi sinar matahari yang melimpah tersebut telah tersimpan dalam bentuk biomasa berupa tumbuhan maupun hewan yang jumlah dan keanekaragaman jenisnya yang luar biasa, serta berbagai jenis mineral tambang. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam bentuk menetapkannya sebagai kawasan suaka alam, yaitu sebagai suaka marga satwa dan cagar alam, maupun kawasan pelestarian alam, yaitu sebagai taman wisata alam maupun sebagai taman nasional. Sampai saat ini baru ditetapkan sebanyak 50 kawasan sebagai taman nasional, di mana apabila ditinjau dari beragamnya potensi yang dimilikinya, seharusnya lebih dari jumlah tersebut. Kawasan Taman Nasional Lei-Wangi Wanggameti terletak di Pulau Sumba, tepatnya di Kabupaten Sumba Timur, seluas 47.014 hektar are dengan ciri khas ekosistem stepa dan hutan hujan, dan sebagai habitat pokok kakatua jambul jingga, Kakatua sulfurea citrinocristata. Kawasan ini dapat dicapai melalui udara dari Denpasar dengan waktu tempuh 90 menit dan dari Kupang hanya 45 menit. Dari Waingapu menuju Taman Nasional bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 melalui jalur barat dengan fokus kunjungan habitat-habitat kakatua jambul jingga membutuhkan waktu tempuh sekitar 3 jam, atau melalui jalur timur dengan fokus hutan tropis dataran tinggi dan habitat Rangkong Sumba membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam. Komposisi dari kawasan Taman Nasional Lei-Wangi Wanggameti terdiri dari kurang lebih 60% adalah stepa, atau di sini disebut sebagai padang saja. Sedang sisanya adalah berupa hutan hujan, yaitu hutan hujan dataran rendah dan dataran tinggi. Padang rumput ini adalah padang abadi. Ini disebabkan oleh solum tanah yang sangat tipis, di bawah 10 cm. Bahkan hanya 2 cm saja. Sementara di bawah solum tanah tersebut adalah batuan kapur yang masih muda. Terbukanya permukaan batuan kapur tersebut mungkin dikarenakan bukit dipotong untuk kepentingan pembuatan jalan. Akan memicu terjadinya oksidasi dari kapur tersebut oleh udara dan air hujan, sehingga akan mempercepat proses pelapukannya. Apabila itu terjadi di daerah ketinggian, hasil pelapukan di tebing-tebing batuan kapur tersebut sering ditumbuhi edelweiss. Salah satu alasan penting adanya kawasan Taman Nasional ini adalah sebagai daerah tangkapan air, di mana diketahui merupakan hulu dari 8 daerah aliran sungai untuk penghidupan masyarakat di sekitarnya. Suksesi alam di tempat ini telah membentuk gugus-gugus hutan-hutan lebat di beberapa blok. Kita lihat blok hutan Lei-Wangi.
Hutan ini tumbuh di atas lantai hutan yang dipenuhi oleh bebatuan karang. Konon, karang-karang ini berasal dari dasar laut yang terangkat. Menurut analisis, Pulau Sumba ini selain terangkat juga memutar akibat desakan dari 3 kerak bumi, kerak Australia, Eurasia, dan kerak Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan usia batuan yang lebih muda dibandingkan wilayah di bagian utara. Hutan ini telah menjadi habitat yang nyaman bagi berbagai jenis burung. Bahkan jenis-jenis tumbuhan endemik di tempat ini juga telah menciptakan beberapa jenis burung endemik Sumba. Burung-burung tersebut telah berasosiasi satu sama lain dalam bentuk perkawanan maupun persaingan. Ambil contoh, kakatua jambul jingga yang merupakan anak jenis dari kakatua kecil jambul kuning sangat rajin mencari lubang-lubang alami dari pohon untuk diubah menjadi lubang-lubang sarang di saat sang betina akan bertelur. Pada saat proses pengeraman sampai anaknya bisa mandiri, sarang tersebut akan dijaga ketat. Namun, di saat ada gangguan misalnya ular atau monyet yang mengancam, maka kakatua jambul jingga tersebut akan meninggalkan sarang tersebut selamanya. Kemudian, sarang tersebut akan dihuni oleh burung lain, biasanya oleh bayan. Kakatua jambul jingga adalah jenis burung pembersih. Kondisi sarang selalu bersih dan tidak mau bersarang bekas sarang dari burung lain. Beberapa blok dari Taman Nasional ini pernah dihuni oleh masyarakat. Untuk menghutankan kembali kawasan tersebut, telah dilakukan rehabilitasi kawasan bekerja sama dengan TNI dan masyarakat lokal. Hasilnya cukup bagus, tanaman banyak yang tumbuh. Namun di beberapa lokasi masih terkendala oleh adanya gangguan ternak yang masih datang ke tempat tersebut. Ada 8 spesies burung endemik Sumba. Masih belum diketahui bagaimana terbentuknya, namun diduga karena faktor makananlah yang dominan mempengaruhinya. Di antara 8 jenis tersebut, yang paling sering dijumpai adalah jenis rangkong Sumba. Kehidupan masyarakat di sini berjalan tentram dan damai, tanpa membedakan marga yang satu dengan yang lainnya. Pola kehidupan gotong royong telah mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti merupakan masyarakat etnis Sumba yang dulu menganut kepercayaan Marapu. Tetapi sekarang tidak lagi dijalankan sebagai kepercayaan, melainkan hanya sebagai adat istiadat. Kamu kamanda luar lai kau patinggi
Di samping upacara-upacara adat yang menjadi budaya khas Sumba, bangunan seperti rumah adat dan kubur batu merupakan daya tarik tersendiri. Selain itu, hasil kerajinan juga dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan menghasilkan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Taman Nasional Lai Wangi Wanggameti ini tak saja merupakan rumah bagi burung-burung yang indah tersebut, tapi yang lebih penting adalah fungsinya sebagai waduk besar yang menampung air hujan untuk dijernihkan dan dialirkan ke hadapan kita manusia untuk mendukung kebutuhan vital kehidupan yang lebih nyaman dan higienis. Semoga tetap lestari alamku.